Oke, halo, assalamualaikum. Masih semangat untuk para pejuang pekerja yang ingin bekerja di BUMN. Jadi kali ini setelah lolos beberapa tes, nah selanjutnya akan ada tes bahasa Inggris. Ya, ini adalah tryout untuk tes bahasa Inggris BUMN ya, untuk lolos BUMN. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu soalnya. Untuk tes bahasa Inggris, jadi ada 4 part, ada 4 bagian. Yang pertama adalah incomplete sentence, melengkapi kalimat seperti ini. Nah, jadi mengisi titik-titik ini. Lalu yang kedua adalah error recognition, jadi kita mencari yang salah yang mana. Yang ketiga adalah text completion, jadi melengkapi sebuah kalimat, melengkapi sebuah teks. Dan yang terakhir adalah reading. Nah, reading itu jadi ada satu reading, satu bacaan, lalu ada sekitar 3 sampai 5 pertanyaan mengenai teks tadi. Gitu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, bahas nomor 1 tentang incomplete sentences. Nah, jadi untuk incomplete sentences ini sebenarnya ada rumusnya loh. Kalau misalkan nggak tahu artinya, sebenarnya ada rumusnya. Ada beberapa soal yang bisa memakai rumus. Contohnya, ada soal yang bisa diikuti oleh noun atau kata benda. Misalkan setelah kata the, setelah kata atau en, nah biasanya itu bisa berupa kata benda, atau setelah the dan en diikuti oleh kata sifat, lalu diikuti kata benda, diikuti adjective atau noun. Nah, terus ada juga beberapa soal yang kita harus tahu pasangannya itu apa. Contohnya seperti ini ya. Nah, the large conference room is located blah 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 the 3rd floor, not the second as stated in the brochure. Nah, jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal incomplete sentence, kita harus tahu titik-titiknya di mana, lalu cek sebelum titik-titik ini apa, setelah titik-titik ini apa. Sebelum titik-titik ini ada located, artinya berlokasi. Nah, terus titik-titik the 3rd floor. Nah, kalau kita menyatakan berlokasi di lantai 3, berarti kita cek di sini ada on. Oke, bisa by. By itu oleh, gak mungkin. To, ke, tidak mungkin. Within, di dalam, juga tidak mungkin. Berarti yang paling make sense adalah kalau menunjukkan suatu lokasi dan itu diikuti oleh lantai 3, lantai 1, nah diikuti oleh on, berarti located on. Kita lanjut yang nomor 2. Kita tidak usah baca soalnya semua dulu, nggak masalah ya, karena menyingkat waktu. Kita lihat titik-titiknya saja. Di sini titik-titiknya. Sebelumnya ada kata my sincere, diikuti oleh friends. Kita lihat pilihan jawabannya. Ada appreciation, description, condolences, and charges. Nah, kalau bentuk pilihan jawabannya seperti ini, berarti ini mengharuskan kita untuk menambah pengetahuan vocabulary kita dalam bahasa Inggris. Nah, kalau soal seperti ini, barulah kita baca semuanya, karena kita harus tahu konteksnya. Ya, I extend my sincere blah 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 friends of John Miller who has suddenly left us at the age of 54. Nah, I extend my sincere, saya menyampaikan sincere, tulus, friends of John Miller who has suddenly left us, tiba-tiba meninggalkan kita. Nah,
meninggalkan kita ya, ini kata kuncinya, left us. Kalau apresiasi sebenarnya nggak mungkin, deskripsi nggak mungkin. Nah, yang paling tepat adalah condolences atau ucapan bela sungkawa, karena kata kuncinya adalah meninggalkan kita. Berarti yang paling make sense adalah condolences. Oke, langsung nomor 3. Kita lihat titik-titiknya dulu. Sebelum titik-titik ada reminded to be. Lalu diikuti encourages. Nah, setelah to be ini biasanya merupakan bisa adjective, bisa noun. Ya kan? Nah, berarti kita lihat pilihannya, mana yang adjektif, mana yang noun. Friend, friends, friendly, friendship. Friend dan friends ini noun. Friendly ini adjective. Friendship ini noun. Oke. Masih bingung di sini. Nah, kalau masih bingung, kita lihat setelah titik-titik ada encourages. Ada kata encourages. Kalau ada and di sini, berarti kata sebelum dan sesudahnya itu part of speech-nya harus sama. Kalau setelahnya ini adjektif, berarti di sini adjektif. Kalau di sini noun, di sini noun. Nah, kita lihat courteous. Courteous ini merupakan adjektif. Nah, kita lihat yang adjektif yang mana dari A, B, C, D ini. Nah, ternyata yang adjektif adalah friendly, ramah. Di pilihannya C. Nah, oke. Untuk video kali ini sampai situ dulu. Kalau mau lanjut lagi, silakan cek video selanjutnya. Kalau like-nya tambah banyak, saya semakin semangat lagi untuk bahas soal bahasa Inggris seperti ini. Semoga bermanfaat and good luck.